Halo anak bapak yang hebat, apa kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua sehat-sehat ya kan? Kembali bersama Bapak, Pak Wilson Pasaribu SPD, menemani anak-anak Bapak sekalian untuk belajar hari ini. Bagaimana? Udah siap semua untuk mempelajari materi kita kali ini? Oke, baik, sudah siap. Kita akan belajar tentang rantai makanan pada materi IPAS kelas 5. Ayo simak sampai selesai ya, Nak. Pada pertemuan kita kali ini, tujuan kita mempelajari topik ini ada dua, yaitu yang pertama, murid dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, murid dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yuk perhatikan penjelasan Bapak. Kita bahas satu persatu ya. Baik, kalau Bapak bertanya, apakah kalian tahu arti daripada rantai makanan? Ayo coba, siapa yang bisa? Iya, betul. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada makhluk hidup. Nah, secara sederhana, bahwa rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan pada makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Anak Bapak yang hebat, makhluk hidup dalam ekosistemnya akan mengalami yang namanya peristiwa makan dan dimakan. Pada video tersebut menjelaskan bahwa ada proses di mana padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan elang mati diuraikan oleh pengurai. Hasil penguraian akan menyuburkan tanah. Kemudian, tanah yang subur akan membuat padi tumbuh kembali dengan baik. Itulah contoh ekosistem yang ada di sawah. Pembelajaran kita yang kedua adalah peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Yang kedua, konsumen. Dan yang ketiga, pengurai. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu produsen. Nah, produsen adalah organisme pertama yang dapat membuat sendiri makanannya melalui yang namanya fotosintesis. Tumbuhan mengambil energi matahari, karbon dioksida dan air untuk membuat makanannya sendiri, yaitu berupa glukosa. Peran yang kedua adalah konsumen, di mana konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat sendiri makanannya sendiri sehingga membutuhkan energi dari makhluk lain. Contohnya adalah hewan. Anak Bapak yang hebat, konsumen itu ada 3. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Yang kedua, konsumen tingkat 2. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 3. Mari kita bahas satu persatu. Konsumen tingkat 1 artinya adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan saja. Contoh, rusa, kelinci. Kemudian yang kedua, konsumen tingkat 2 artinya hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contoh, ayam, bebek. Dan yang ketiga, konsumen tingkat 3 adalah hewan karnivora, yaitu hewan yang memakan daging saja. Contoh, singa, elang, dan harimau. Selanjutnya, anak-anak Bapak yang hebat, peran makhluk hidup yang ketiga adalah pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Hasil penguraian itu akan dapat menyuburkan tanah sehingga tumbuhan hidup dan berkembang. Contohnya apa? Contohnya cacing tanah, jamur, dan anak Bapak yang hebat, dengan mempelajari materi tentang rantai makanan ini, kalian memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi yang namanya penimbunan sampah,
bencana alam, perburuan liar, dan konsumsi yang berlebihan terhadap salah satu spesies. Sudah dapat dipahami bukan? Tetap semangat belajarnya ya nak. Demikianlah video pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Salam dan bahagia bagi anak Bapak. Terima kasih. Dadah.